Rutan Batam, saya baru ke sana kemarin, kapasitas 374, isinya 1000. Wow. 3 kali lipat. 300% ya. 3 kali lipat. Selamat datang kembali di podcast Media Digital Kepulauan Riau, MD Kepri. Selamat bergabung kembali. Hari ini terasa istimewa karena kehadiran satu tamu, dan kita akan berbincang mengenai bagaimana sebenarnya kehidupan dan karir, dan juga beliau sebagai sosok penegak hukum, kalau saya sebutkan, boleh Bapak Beli ya, penegak hukum di ranah Batam, Kepulauan Riau, bahkan mungkin nantinya tentu tak menutup kemungkinan Indonesia. Benar Bapak ya? Iya. Saya sebutnya selamat datang Pak Tantimin, ya? Ya. Pak Tantimin SHMH. Iya. Oke, beliau selain aktif sebagai lawyer, pengacara, juga aktif sebagai dosen. Dosen di mana? Dosen UIB. UIB, Universitas Internasional Batam. Mengajar apa di sana? Mata kuliah hukum ada hukum acara pidana, hukum pidana, kriminologi, hukum tenaga kerjaan, dan lain-lain. Banyak banget ya. Cukup ini ya, cukup lengkap gitu Pak. Yeah. Ini sebenarnya Bapak menjadi pengacara itu sebuah cita-cita atau memang di tengah jalan terbentuk pengen jadi pengacara? Gimana? Jadi sebenarnya saya awalnya adalah pengusaha. Okay. Pengusaha meneruskan usaha orang tua. Orang tua punya usaha toko, punya perhotelan. Namun dengan berjalan waktu ternyata orang tua kita ada beberapa permasalahan hukum. Oke. Jadi ada permasalahan hukum sehingga kita berpikir, wah daripada cari pengacara jauh-jauh kemana-mana repot, kita aja jadi pengacara, ya kan gitu. Sebenarnya ini saya mau tanyakan di nanti nih, karena ada ungkapan di kita, mungkin utamanya kita di Indonesia ya gitu. Rasanya nggak sah jadi Tionghoa kalau belum punya toko atau nggak berdagang gitu kan. Itu gimana ungkapan tanggapannya? Ya kalau saya menilai ya siapapun tinggal memilih hidupnya mau seperti apa, mau profesi sebagai pengacara, sebagai pengusaha, sebagai praktisi, notaris, atau apapun ya itu seserah kepada masing-masing. Silakan aja. Nah, itu tergantung juga talenta juga kan. Kalaupun mau jadi, kalau nggak ada talenta nggak bisa juga. Iya. Oke, baik. Mumpung ngomong talenta nih. Nah, menurut Pak Tantimin, apa sih sebenarnya harus dimiliki seorang pengacara? Seorang pengacara jelas dia mesti harus memenuhi syarat sebagai advokat dalam undang advokat. Jadi advokat diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Oke, ini secara teknis ya? Ya, secara teknis. Itu mensyaratkan harus pendidikan sarjana hukum. Oke. Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat PKPA. Selesai kuliah belum bisa tuh berpraktek. Ya, setelah selesai kuliah ikut dulu pendidikannya PKPA. Setelah ikut PKPA ikut ujian. Ada lagi? Ada ujian. Ujian lulus baru bisa namanya magang. Magang dulu? Magang 2 tahun. Magang 2 tahun baru bisa diangkat jadi advokat. Magang itu paralegal? Ya, di kantor-kantor advokat. Namanya paralegal atau bukan? Bukan ya? Dia namanya advokat magang. Oh, advokat magang namanya. Advokat magang. Paralegal apa tuh? Paralegal ya memberikan bantuan hukum, jasa hukum ya. Sifatnya ya bisa partner, bisa juga paralegal juga ada yang bukan advokat. Oh, ada bisa? Ada. Oke. Baik. Setelah itu tadi udah magang selama sudah magang baru diangkat jadi advokat. Dan juga disyaratkan minimal berumur 25 tahun. Itu undang-undang? Undang-undang advokat mengatur. Nah, kenapa harus 25? Ya, karena itu menurut perhitungan dari undang-undang ya orang sudah lulus S1, kemudian dia ikut pendidikan, ikut ujian, magang, ya perkirakan ya 25 itu. Itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Oh, saklek ya? Harus 25 ya? 25 minimal. Iya. Makanya ada juga mahasiswa saya yang sudah selesai PKPA ujian nunggu lagi setahun. Karena usianya belum sampai 25. Meski secara administratif sudah. Jadi ada persyaratannya, itu tentu oleh undang-undang. Nah, cocok nih live as a lawyer ya. Hari ini kita bicara tentang itu karena ternyata cukup sangat saklek ya. Ya, banyak persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Itu kan administrasi. Nah, secara pribadi, secara psikologi,
apa sebenarnya harus dimiliki oleh seorang lawyer itu? Ya, seorang lawyer saya pikir Menurut pengalaman Pak Tantimin nih, dia mesti menguasai ilmu lah, ilmu hukum harus kuasai. Oke. Ya kan? Nggak mungkin orang berkonsultasi lebih pintar orang daripada advokatnya kan begitu kan? Jadi memang seorang advokat harus menguasai ilmu, Oke. ilmu hukum, Aha. kan? Ilmu hukum ya juga ilmu tentang hukum acara. Oke. Dia menguasai ilmu, kemudian dia harus pintar negosiasi. Aha. Dia juga harus punya keyakinan tentang ilmunya dan menyampaikan kepada kliennya. Nah, dia harus menguasai. Dan seorang advokat juga harus jangan pelit. Maksudnya? Jangan pelit memberikan ilmu kepada orang. Oke. Nah, jadi seorang advokat harus jangan pelit memberikan ilmu kepada orang atau konstituen atau kepada masyarakat Publik yang ya? datang berkonsultasi. Oke. Nah, itulah tugas seorang advokat memberikan penyuluhan hukum. Oh, itu termasuk juga Termasuk tugasnya gitu hukum, ya? ya. Oke, baik. Advokat memberikan penyuluhan kepada masyarakat, ya. Kalau masyarakat menggunakan jasa advokat, ya silakan. Iya. Tidak pun ya tidak ada masalah, harus ikhlas. Tapi ada tanggung jawab profesi itu Ya, untuk memberikan penyuluhan hukum. edukasi hukum ya? Iya. Oke. baik. Ada lagi yang lebih sakral lagi adalah seorang advokat wajib memberikan hukum cuma-cuma, bantu-bantu kepada orang yang tidak mampu. Diatur juga Itu dalam kode etik advokat. kode etik advokat. Jadi advokat yang beracara datang seorang masyarakat yang Iya. tidak mampu Mhm. mengkonsultasi kepada advokat dan minta bantuan, dia wajib memberikan. Nah. Itu di luar dari lembaga bantuan hukum. Ya, itu masuk di dalam dia di cover di dalam lembaga bantuan hukum. Oh, di Tapi dalam- itu adalah tugas semua advokat. Oh, tapi itu sesungguhnya tugas seluruh Ya, advokat. semua advokat memberikan bantuan hukum kepada orang siapapun, apalagi orang tidak mampu, wajib memberikan. Nah, tidak boleh tidak. Karena saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita juga sering, saya punya LBH, LBH juga memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan. Oke. Nah, mumpung cerita tentang ini nih Pak Tantimin, sepanjang sejarah Pak Tantimin menjadi pengacara nih, ada nggak sih kasus-kasus yang berkesan banget, mungkin terlibat secara emosi akhirnya gitu, atau memang karena ini ada satu hal yang diperjuangkan yang menurut Pak Tantimin itu benar-benar sesuai hati nurani banget. Ini ada nggak kasus-kasus yang berkesan banget? Kalau perkara yang tangani sudah banyak, ada pidana, ada perdata atau usaha negara dan macam-macam sudah banyak. Namun mungkin yang berkesan ya mungkin inilah saya pernah menangani perkara prodeo. Orang yang tidak mampu, di mana dia disangkakan didakwa melanggar Undang-Undang 35 tentang narkotika. Seorang perempuan. Nah, dia dituduh, disangka atau didakwa membawa narkotika. Narkotika itu sebenarnya dia tidak tahu. Itu adalah barang punya suaminya. Oke. Nah, jadi suaminya suruh dia bawa dari mana ke mana. Ternyata waktu dibawa itu udah ditangkap polisi. Dia membawa narkotika. Oke, artinya dia menguasai narkotika Ya, saat itu. menguasai, memiliki. Oke, memiliki. Nah, padahal itu katanya itu suaminya dia tak tahu. Terus? Nah, terus dia didakwa ke pengadilan, sampai ke pengadilan, hakim menunjuk saya sebagai penasihat hukum yang bersangkutan tersebut, karena dia tidak mampu membayar seorang pengacara. Oke. Nah, saya ditunjuk. Nah, perkaranya ada di Karimun. Nah, jadi Karimun, saya di Batam ya, saya bolak-balik dari Batam Karimun untuk sebagai penasihat hukum ibu tadi. Yaitu prodeo. Prodeo tidak dibayar. Oh, prodeo gratis nih. Oke. Artinya kita wajib memberikan seorang penasihat hukum. Itu kita berikan. Setiap minggu saya bolak-balik ke sidang. Nah, di sana terus dituntut oleh penuntut umum. Oke. Ternyata setelah saya lakukan wawancara dan dia menyampaikan sesuatu hal pada saya, akhirnya terbongkar bahwa dia sebenarnya ini adalah seorang penderita HIV. Oh, I see. Nah, seperti itu saya datang, saya tanya gimana dokter periksa, saya datang dokternya, saya minta surat keterangan bahwa benar-benar dia kondisi sakit HIV. Oke. Terus apa hubungan surat ini dengan surat ini saya sampaikan di pledoi saya, pembelaan. Oke. Dituntut berapapun, ya dia tidak akan sampai waktu sepanjang dituntutan itu karena waktunya tidak lama. Tuntutannya berapa waktu itu? Tak salah tuntutannya 15 tahun. Waduh, maksimal ya. Nah, saya sampaikan kepada penuntut dan kepada hakim, dituntut 15 tahun pun saya bilang dia ini mungkin
akan meninggal di tahun kedua atau ketiga. Percuma aja Anda menuntut 15 tahun. Karena nyawa pun nggak sampai segitu nyawa dia. Seorang ibu juga. Seorang ibu. Oke. Nah, dia mendapatkan HIV juga dari suaminya. Akhirnya didatukan hakim ke putusan yang minimal. Kalau nggak salah 4 atau 5 tahun. Kena ya. Diputus Akhirnya hakim. bagaimana sekarang? Ya, setelah itu udah selesai, dia pun nggak ada komunikasi. Dia ya menjadi hukuman lah di sana. Menjalani hukuman dan Ya. tidak ada komunikasi lagi. Iya. Oke. Itu sangat berkesan bagi seorang Pak. Jadi itu yang saya bantu, kita cuma-cuma, dan artinya itu kewajiban kita berikan bantuan. Iya. Dan memang orang ini dihukum seberapa pun umurnya nggak sampai, ya kan? Dihukum 15 tahun, dia belum 15 tahun Iya. sudah berangkat, Iya. ya kan? benar. Nah, makanya kondisi ini yang perlu kita sampaikan, kita ungkapkan kepada hakim, kepada penuntut umum supaya tahu memang dia bersalah menguasai narkotika, melanggar Undang-Undang 35/2009. Oke. Tapi dipertimbangkan dia menderita penyakit ini. Dihukum seberapa pun nggak ada gunanya, karena dia belum sampai umurnya udah Iya. jalan. Kalau tidak salah di hukum kita kan kita kenal juga ya, ada sesuatu yang di atas hukum itu sendiri, apa restoratif justice atau gimana sih? Oh, ada. Ada ya? Ada. Artinya memang pertimbangannya demi kemanusiaan ya. Jadi restoratif justice mulai dikebu-kebukan oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung. Itu adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan, di luar proses penegakan hukum. Oh, Misalnya gitu. di tingkat penyidikan. Tingkat penyidikan apabila korban dengan pelaku tersangka sudah berdamai, dibuat perdamaian, udah selesai, nggak perlu harus ke pengadilan. Meskipun dia pidana. Itu pidana ya, disangka melakukan perbuatan pidana. Misalnya katakanlah penganiayaan. Iya. Saya mukul si A. Iya. Si A lapor polisi, saya Iya. ditangkap penganiayaan pasal 351. Ah. Nah, setelah sampai ke polisi diperiksa, saya ditangkap, saya lakukan perdamaian dengan korban. Nah, polisi penyidik mengusahakan ini juga ditempuh restoratif justice supaya didamaikan. Saya dengan si korban berdamai, dibuat perdamaian, dan itu mereka polisi penyidik lakukan gelar perkara, ini tidak perlu masuk pengadilan, ya udah sampai Bisa, situ selesai. Oke. Begitu juga tingkat penuntutan. Jaksa Agung juga ada mengeluarkan surat edaran bahwa semua perkara yang bisa diselesaikan secara restoratif, ya silakan, monggo. Makanya tidak mesti harus dibawa ke pengadilan. Oke. Karena dengan restoratif berarti sama-sama dimenangkan. Oke. Ya kan? Baik. Korban dipulihkan kerugiannya atau kondisinya, si pelaku juga harus dia minta maaf selesaikan dengan si korban Di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Oke, baik. Dan saya berapa waktu lalu sudah ada perkara seperti itu. Sudah pernah ya? Ada. Kalau pernah dengar di Batam ini juga sempat viral, ada perkara laka lantas Iya. yang di Simbanjang, Aha. yang waktu sempat viral, Iya. itu ditempuh sesuai dengan RJ, restoratif justice. Oh. Nah, dan korban kita sarankan kalau yang kamu bisa terima, udah damai aja lah, tidak perlu ke pengadilan. Karena juga dengan restoratif justice ini mengurangi overkapasitas rutan dan Oke. rutan dan lapas. Termasuk itu juga ya? Ada hubungannya. Oh. Kenapa di rutan dan lapas sudah overkapasitas. Penuh banget ya? Penuh banget. Rutan Batam saya baru ke sana kemarin, kapasitas 374. Isinya 1000. Wow. 3 kali lipat. 300% ya? 3 kali lipat. Lumayan ya. Jadi dengan ada RJ ini juga baik mengurangi kapasitas di rutan dan Apalagi lapas. zaman COVID ya? Sangat Ya. dekat deh mereka ya. Iya. Oke, baik Pak Tantimin, saya saya coba sedikit mundur ke belakang nih. Iya. Masa muda seorang Pak Tantimin sebelum existing established sebagai seorang pengacara saat ini. Iya. Sebenarnya Pak Tantimin ini kelahirannya di mana, terus sekolahnya di mana, masa kecil dihabiskan di mana? Ya. Saya lahir di Karimun, Tanjung Balai Karimun. Satu setengah jam dari Batam. Iya. Kabupaten Karimun. Saya SD di sana, SMP di sana, SMA 2 di sana, SMA Negeri 1. Kemudian saya S1 di Pekanbaru Lancang Kuning. Kemudian S2 Pekanbaru ya? Ya. Oke, terus? S2 di Uniba Batam. Oke. Nah. Jadi memang seorang pengusaha juga ya sebelumnya ya? Ya, tadinya pengusaha juga, saya memiliki toko, punya hotel juga, ya itu sudah pernah saya jalani. Nah, Akhirnya siap terjun ke penjara karena kebutuhan orang tua, kebutuhan keluarga. kebutuhan keluarga pertama ya, Iya. untuk membela keluarga dulu pertama Iya. gitu, terus kasihkan
Hah? Kasihkan, enak rupanya. Atau gimana Pak? Ya karena sudah menjalani, kita sudah fokus, kita Passionnya? sudah memang sudah, saya rasa ya tidak ada salahnya jadi pengacara Jadi advokat. pengacara. Tidak ada Oke, salahnya. Tidak ada salahnya. Nah. Oke, terus gini, kita ketahui misalnya nih ya, seperti yang tadi juga tuh, misalnya kalau kita di Indonesia ada menyebutkan kalau misalnya ada saudara kita dari Tiongkok pasti nanya dulu tokonya di mana, gitu kan, rasanya asal. Padahal nggak semuanya karena punya toko gitu. Yeah. Kemudian sebagai Tionghoa gitu, mohon maaf, apakah ada merasa pernah mendapat perlakuan tidak baik ketika misalnya menjadi pengacara, atau mungkin ada underestimate misalnya, atau mungkin ada kelebihan-kelebihan yang bahwa merasa ini saya dapat karena saya seorang Tionghoa gitu, ada nggak sih Pak? Kalau saya rasa untuk zaman sekarang tidak ada lagi. Tidak lagi, ya? Mungkin waktu zaman Orde Baru ada. Orde Baru, saya mau bikin paspor aja diminta petugas imigrasi, mana SBKRI? Saya nggak punya. Iya. Surat bukti kewarganegaraan Indonesia. Kita lahir di Indonesia, Iya. berdasarkan akte lahir. Betul. Ada KTP, ada KK, diminta SBKRI, saya nggak punya. Iya. Dulu waktu zaman Orde Baru, saya Sekarang urus ada. paspor. Sekarang ada lagi. Sekarang imigrasi sudah bagus, tidak ada perbedaan. Secara urus paspor ada KTP, KK, akte lahir, surat buku nikah atau akte nikah, udah. Nah, zaman sekarang saya pikir tidak ada lagi diskriminasi. Oke. Kalau zaman Orde Baru, saya pernah merasakan ada. Saya diminta SPKRI, saya bilang saya nggak punya. Kalau sekarang semakin membaik ya. Ya sudah baik. lah. Untuk syukur ya Iya. kita hidup dalam kebinekaan itu. Iya. Nah, kemudian siapa sih sebenarnya orang yang paling support terhadap karir seorang Pak Tantimin saat ini? Ya kalau support tentu dari keluarga, Aha. keluarga kita, dan juga dari teman-teman juga sangat mensupport. Keluarga juga Ya keluarga juga. pastinya ya. Ya, Oke. Kemudian apa arti keluarga bagi seorang Pak Tantimin? ya keluarga ya kita bekerja semua juga demi keluarga. Kita bekerja, kita juga bagian dari keluarga, kita juga sebagai kepala keluarga. Betul. Nah, tentu harus memimpin keluarga ini supaya ke arah yang lebih baik. Nah, kita bagian dari keluarga, nah, tentu ya sesuai dengan cita-cita kita ya kita mensejahterakan keluarga kita. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya mungkin yang biasa kan ditanya apa arti sukses, itu kan biasa kan. Nah, karena Bapak sebagai seorang pengacara, bagaimana sih Bapak menggambarkan kekalahan itu? Kekalahan. Iya. Karena kan kadang-kadang kalau di pasti ada yang kalah menang dong kalau di ini ya di pengacara, tapi secara umum Bapak mengartikan kekalahan apa sebenarnya? Kekalahan sebenarnya itu adalah karena ada dua pihak yang sedang berjuang, ada dua pihak yang bersengketa, makanya ada penang dan ada kalah. Tapi bagi saya seorang advokat adalah saya selalu upayakan perdamaian. Oh, Jadi tidak ada menang, tidak ada kalah. oke. Tapi kalau orang selalu ada ngotot menang, yang pasti ada yang kalah dan itu merasakan sangat pahit. Lebih baik kita usahakan perdamaian. Dua-duanya menang, dua-duanya kalah. Tidak ada kalah, tidak ada menang. Nah, Kalau kita hubungkan misalnya dengan konsep keadilan, nah bagaimana itu? keadilan juga sama dengan konsep sekarang restoratif justice. Itu juga memenangkan kedua pihak. Yang tersangkanya menang, korban menang, sama-sama menang ya diselesaikan secara keluargaan, perdamaian. Itu lebih baik dan lebih berarti bagi kedua pihak daripada perkara sampai pengadilan ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah juga tidak puas, kalah banding lagi. Nanti kalah banding kasasi lagi. Jadi ada masalahnya akan berlanjut terus. Tapi kalau sudah berdamai, selesai. Tidak ada permasalahan lagi. Itu lebih tinggi dan lebih baik. Dan kita seorang advokat juga didorong mendamaikan para pihak. Oh, memang begitu ya, Begitu. mendamaikan para Para pihak didamaikan, diusahakan. Begitu juga perkara di pengadilan. Pengadilan menyelesaikan suatu perkara, mereka juga mengusahakan juga ada perdamaian, dimediasikan dulu. Kalau bisa mediasikan damai sudah selesai, gak usah lanjut lagi. Karena perdamaian itulah putusan yang menguntungkan kedua pihak. Nah, Kalau saat ini kita dulu sempat ada yang teman-teman yang ngadu kemari. Ini berkaitan dengan sebuah kasus gitu. Yeah. Kemudian dia sudah artinya pihak lawannya sudah menang di tingkat kasasi ya, MK ya bahasa Pak Bin ya. Mahkamah Agung. Sampai PK. PK. Saya PK. Nah, PK. itu sebenarnya PK itu apakah upaya hukum tertinggi tidak ada lagi setelah itu?
Jadi PK adalah upaya hukum luar biasa. Oh, luar biasa Pak. Jadi upaya hukum adalah banding kasasi. Dan PK adalah upaya hukum luar biasa yang di luar dari upaya hukum biasa. Oke. PK ini mensyaratkan harus ada novum atau bukti baru. Tidak ada bukti baru, PK akan ditolak. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada putusan PK, maka itulah putusan terakhir. Namun perlu diingat juga pada saat pengajuan PK, kalau mau dieksekusi, tetap eksekusi, tidak menghalangi eksekusi, namanya PK. Tetap eksekusi juga kalau yang pihak menang sudah mengajukan eksekusi ke pengadilan. Nah, kalau seandainya PK-nya sudah dikabulkan, artinya tidak ada upaya hukum lagi. Tidak ada. Ya, berarti tinggal mohon eksekusi aja ke pengadilan. Eksekusi ya pengadilan, kalau perkara perdata, eksekutornya adalah panitera atau jurusita. Untuk objek yang sama, tapi bisa untuk memulai sengketa baru. Objek yang sama. Tapi memulai objeknya sama nih, tapi memulai kasus baru, membuka persoalan baru lagi bisa. Justru ternyata karena ada putusan yang berbeda-beda, itulah yang harus diselesaikan di forum PK ini. Kalau misalnya ada perkara A dan B, di satu sisi dia menang si A nih, ada lagi perkara lain B menang, tapi objeknya mungkin sama atau berdekatan, berarti ada dua putusan yang berlawanan. Inilah harus diselesaikan oleh putusan PK. Supaya ada kepastian hukum. Kalau tidak A menang, B menang, sama menang, siapa yang menang sebenarnya? Kan kalau seandainya gini Pak, ini udah menang PK, udah kan? Terus udah selesai kan upaya hukum nih kan? Tapi pihak yang kalah, dia buka lagi nih kasus. Buka lagi perkara baru. Perkara baru, objeknya sama tapi bisa. Ya harusnya ini dengan bukti dari PK ini harus ditolak. Oke. Nah, karena nggak mungkin putusan pengadilan negeri lawan dengan putusan Mahkamah Agung, ya kan? Putusan pengadilan negeri di Batam, hakim pengadilan negeri. Putusan PK oleh hakim Mahkamah Agung, hakim agung namanya. Lebih tinggi putusan PK hakim agung daripada putusan. Walaupun dengan perkara baru tapi objek yang sama. Nah, perkara yang baru, objek yang sama, pihaknya sama, harusnya nyatakan tidak dapat diterima karena istilahnya adalah tidak bisa diterima NO karena sudah pernah disidangkan ada putusannya. Tapi kalau perkaranya berbeda, objeknya boleh. sama. Perkara beda, pihaknya beda, boleh. Kalau pihaknya sama, perkara beda, objeknya sama. Objeknya sama, nanti dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama. Jadi itu aslinya adalah nebis in idem. Sudah ada putusan dari perkara sebelumnya, istilahnya nebis in idem. Makanya kalau pihak yang menang ini mengajukan eksepsi, nebis in idem, ya mungkin hakim tingkat pertama akan nolak, bukan nolak, istilahnya menyatakan tidak dapat diterima atau NO. Karena sudah ada putusan. Gitu sudah putusan dari PK tadi. Kenapa harus dua kali disidangkan gitu kan? Kalau perkara sama, pihaknya sama, objeknya sama. Nah, itu biasanya diajukan namanya eksepsi itu DBC idem, jadi putusan ini ditolak, tak bisa lagi diadili kan, kecuali pihaknya beda. Nah, maka itu kadang-kadang itu pintar-pintarnya pengacara advokat juga lah, menambahkan pihak yang baru, menambahkan hal yang baru supaya tidak masuk ke DBC idem. Itu strategi advokat. Ini dibuka di sini malah ya. Oke, Pak Tantim ini sebenarnya Pak Tantim ini kalau tidak bertugas ngapain Pak? Hobinya mungkin atau apa yang mungkin kurang diketahui publik? Kalau hobi kita ya membaca sama jalan traveling. Oh, senang traveling sama juga. Berenang juga ya. Olahraga. Jadi saya setiap pagi bangun pagi saya olahraga dulu. Memulai hari ya? Ya, pagi bangun pagi, olahraga, mandi, anak-anak sekolah baru ke kantor. Itu sehari-hari seperti itu. Traveling juga. Apa yang Bapak dapatkan dari traveling berkaitan dengan kehidupan? Traveling ya kita artinya mengenal dunia luar lah. Jangan hanya di Batam aja Indonesia. Kita coba lihat dunia luar seperti apa. Nah, kita bisa lihat dunia luar tuh gimana perkembangan dunia luar dan di Indonesia mana yang kurang. Nah, kita juga bisa belajar di negara lain atau tempat lain supaya menambah wawasan kita kan. Oke. Kemudian kalau kita bicara perjalanan Bapak sebagai seorang pengacara, karena saat ini sepertinya sudah memilih hidup sebagai seorang pengacara. Adakah konsep dalam pengacara itu yang akhirnya menjadi titik balik ataupun berubah
cara pandang seorang Pak Tantimin terhadap hidup dan kehidupan? Ya, saya rasa hidup ini kan pilihan ya. Iya. Semua orang mau pilih mau profesinya apa. Yang jelas kita harus tekuni apa yang profesi yang kita pilih. Kalau kita pilih ya kita tekuni, kita fokus, kita jalani, dan yang penting adalah sesuai dengan hati nurani kita. Jangan kita sedikit pun berpikir merugikan orang lain. Sama dengan saya jadi advokat. Orang datang kepada saya konsultasi, kita sampaikan. Kita tidak pelit, sampaikan ilmu kita. Bapak akan begini, resikonya begini, kemungkinan begini. Nah, kalau melanggar hukum begini kita sampaikan. Nah, setelah kita sampaikan, yang bersangkutan menggunakan jasa kita, ya terserah. Tidak pun tidak ada masalah. Kita harus ikhlas memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke. Kalau Pak Tantimin sendiri dalam berpraktek pengacara, ada nggak sesuatu yang misalnya jadi prinsip bahwa klien harus demikian, kasusnya demikian, saya akan gabung. Tapi kalau tidak, mohon maaf, jadi prinsip saya sebenarnya saya tidak akan gabung. Ada nggak hal-hal yang menjadi prinsip seorang Pak Tantimin sebelum bergabung dengan klien? Jadi prinsip kita adalah masalah itu adalah harus berdasarkan hukum. Nah, tidak ada sebenarnya tidak semua masalah itu ada dasar hukumnya. Tapi yang kita mau terima itu adalah yang perkara-perkara tidak ada dasar hukumnya. Ada yang sesuatu yang tidak berdasar. Pernah tidak berdasar. Misalnya, saya berutang sama saudara, ya kan? Saya berutang saudara. Saya udah utang tidak bayar, ingkar janji. Iya. Saya menggugah saudara lagi, kan nggak berdasar. Karena saudara menggugah saya. Ada kejadian. Ada seperti itu. Saya katakan, Anda tidak berdasar. Iya. Anda tidak digugat sudah syukur, malah Anda menggugah orang lain. Anda berutang sama orang lain. Dasar hukumnya apa saat itu? Nah, dasar hukumnya ini perjanjian. Perjanjian ada ingkar janji. Ingkar janji berarti harusnya saudara yang gugat saya, malah terbalik. Iya. Suruh saya menggugat saudara, saya nggak bisa. Anda yang tidak berdasar, nggak boleh menggugat. Harusnya Anda berterima kasih tidak digugat, malah menggugat orang yang tidak bersalah, kan begitu? Ya nggak boleh. Oke. Jadi segala sesuatu yang kita terima di dalam dunia pengacara, saya sehari juga harus berdasar hukum. Tidak berdasar, saya nggak mau terima. Mohon maaf. Maaf. Ada juga begitu. Ada ya? Atau ada juga yang tidak sesuai hati nurani kita. Apa diantaranya? Ada dia tidak punya dasar dan dia artinya dia tidak berwenang. Dia tidak punya kapasitas. Orang lain kok dia maju untuk menggugat atau sebagainya. Jadi orang tidak berdasar, tidak punya kapabel juga nggak boleh. Nah, harus jadi orang yang punya kapabel, yang punya legal standing. Untuk itu. Nah, misalnya antara PTA dengan PTB. Ternyata ada lagi PTC yang sebenarnya punya utangnya PTC tapi PTA menggugat, ya nggak boleh dong. Karena yang punya utang adalah si PTC. Nah, jadi orang yang tidak kapabel juga tidak boleh. Jadi itu prinsip-prinsipnya. Ya, makanya dalam menerima perkara kita pelajari dulu. Nah, dasarnya apa, bukti-buktinya apa. Oke. Kalau seandainya begini kasusnya, dalam perjalanannya, karena kalau setahu saya sebagai orang publik awam gitu terhadap hukum ini, ketika klien menceritakan kasusnya, artinya itu harus sebuah kebenaran kan. Tapi ketika dalam perjalanan seorang pengacara menemukan bahwa klien saya kayaknya nggak sesuai, nggak jujur nih. Pernah nggak kemudian akhirnya, waduh nggak bisa nih saya ini nih karena ternyata ada sesuatu yang tidak ceritakan 100% oleh klien gitu. Itu seperti apa dan dihubungkan dengan kode etik dari pengacara itu sendiri, itu gimana tuh Pak? Jadi boleh katakan banyak juga kasus klien itu tidak jujur. Klien cuma menyampaikan sebatas 50%. Iya. 5% dia kelemahan dia tidak cerita, dia tak jujur. Tapi dalam berjalannya kasus terungkap sendiri. Iya. Makanya kita juga pernah kita mundurkan diri. Strategi kita kacau jadinya ya. Ya, kita kan sebagai aparat penegak hukum kita menegak hukum. Oke, baik. Bukan berarti dia salah kita benarkan, tidak. Kalau dia salah kita maaf. Iya. Ya, Anda yang salah. Iya. Anda mau melanjutkan lagi, maaf saya mundur dari pengacara saudara. Silakan Anda cari yang lain. Karena dari awal tidak jujur. Ya gak jujur karena dia tidak jujur dan dia tidak berdasar. Nah, makanya biasanya waktu kita nerima klien, kita minta dia tulis dulu, bikin kronologisnya, seperti apa ceritanya menurut dia. Dan itu kita simpan. Ini pegang kita. Kronologis Anda seperti itu, ternyata faktanya beda. Anda bohong gitu. Anda bohong dong, ya kan?
Oke. Sebagai advokat saudara, saya bisa mundurkan diri karena sudah tidak sejalan, Iya, tidak iya. sesuai dengan hati nurani saya. Pernah terjadi? Pernah. Wah, banyak juga ya Bapak ininya ya. Ya kalau seperti itu saya rasa itu menjadi resiko lah, dan kita harus pegang teguh pada itu karena kita advokat adalah bagi penegak. Jangan sampai kita membela yang salah. Betul. Nah, kita- Tapi sebenarnya kalau di undang-undang kan mau salah mau benar, kita berhak kan untuk Ya. mendapatkan pembela gitu. Ya. Berhak untuk membela diri begitu ya. Jadi setiap orang itu berhak untuk bela diri, sekalipun dia salah. Sekalipun dia salah. Makanya asas praduga tidak bersalah. Walaupun kemarin yang begal itu dia sudah melawan kemudian akhirnya salah juga gitu. Padahal berketika pada Ya diri. berhak. Makanya Oke. seorang pun atau seorang tersangka terdakwa punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Oke. Ya silakan. Dia mau cari pengacara 1, 2 terserah ya hak dia. Hmm. Tapi prosesnya jalan. Iya. Proses hukum harus dijalankan dan hukum harus ditegakkan. Iya. Dan semua tersangka terdakwa punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Didampingi. Ya. Menurut Bapak sebagai pengacara, kapan sebenarnya seorang kita ini butuh seorang pengacara? Ya, kita sebagai saksi, sebagai tersangka, jika merasa tidak nyaman, ya silakan mencari seorang pengacara. Sudah Jadi waktunya gitu ya. ada juga orang dipanggil saksi, contoh dipanggil ke saksi KPK. Iya. Orang takut, KPK loh, Iya. takut. Bingung gitu Jadi kan. dia bisa aja didampingi oleh seorang penasihat hukum. Oke, baik. Atau dia tersangka. Apalagi tersangka dia wajib didampingi, apalagi perkaranya ancamannya 5 tahun ke atas. Oh. Jadi terlalu tersangka yang disangka melakukan perbuatan pidana yang ancaman 5 tahun ke atas, penyidik wajib menanyakan kepada dia apakah dia mau dampingi atau tidak. Kalau tidak, penyidik menghadirkan termasuk bagi dia Bantuan pengacara gitu. Ya, pengacara. Oh, asal di atas 5 tahun. 5 tahun Oke. sampai ke tingkat penuntutan dan persidangan. Nah, jadi tidak harus di penyidik, di penuntutan, di jaksa, di persidangan itu begitu. Nah, sampai ke pengadilan misalnya, hakim tanya kepada saudara, saudara terdakwa, Iya. saudara didakwa pasal ini ancaman 5 tahun. Iya. Apakah saudara mau ajukan penasihat hukum sendiri atau kami tunjuk? Kalau dia ada, silakan. Kalau tidak ada, hakim menunjuk seorang penasihat hukum bagi dia. Disediakan oleh negara. Negara bayar. Itulah makanya ada LBH. Oh iya, LBH inilah penasihat hukum. ditunjuk sebagai penasihat hukum untuk mendampingi si tersangka atau terdakwa. Oke. Seperti itu. Wow. Sangat ini Pak ya, kompleks ya. Terus saya sempat baca juga nih, ada kalau tidak salah Bapak sempat nulis, saya nggak tahu ini sebuah tesis atau apa, penelitian berkaitan dengan kebiri ya. Ya. Hukuman kebiri ya. Ya. Itu bisa cerita Pak, atau mungkin Bapak setuju atau bagaimana tanggapan Bapak mengenai hukuman kebiri ini? Jadi sebenarnya ini menjadi problem negara. Tadinya memang orang Problem yang negara. orang bahkan banyak waktu itu kan banyak kasus tentang pelecehan seksual Iya. kepada anak-anak. Pencabulan. Nah, jadi banyak perkara seperti itu dan orang dihukum dia keluar, orang hukum keluar. Jadi dan juga korbannya juga banyak. Nah, makanya ada ide waktu itu presidennya siapa dia menurunkan orang ini dikebiri dan itu disahkan oleh undang-undang dalam perubahan undang-undang disahkan dan itu berlaku Dan berlaku saat ini. saat ini. Jadi sudah ada perkara gak salah di mana ada sampai berapa orang itu diputuskan dikebiri. Yang terakhir yang kepala apa itu sekolah atau apa gitu kan? Ya, yang di pondok pesantren kalau Iya, salah betul. itu udah diputus, dituntut oleh jaksa dan dikabulkan oleh hakim, dikebiri. Nah, karena pelecehan seksual itu mengakibatkan orang banyak, apalagi yang ada hubungan antara si korban dengan si pelaku. Iya, kebanyakan begitu ya. Nah, ini korbannya adalah anak-anak dan ini ada perkara gurunya. Baik. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya ini menjadi problem negara, timbullah ide supaya dikebiri. Oke. Pak, bagaimana Bapak sebagai seorang pengacara memandang ini sebenarnya sesuatu yang sudah berjalan di kita juga kan, hukuman mati. Mati. Sebagai seorang pengacara Bapak memandang seperti apa sih? Jadi hukum mati kalau saya memandang itu kan masih diatur oleh undang-undang. Iya. KUHP Undang-Undang 1 tahun 46 masih mengatur, pasal 10, pasal 11 mengatur tentang hukum mati. Sehingga menurut saya ya karena diatur oleh undang ya Monggo. dapat diberlakukan. Oke. Tidak hanya itu, tidak hanya di KUHP, Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika juga mengatur. Hukuman mati. Hukuman Undang-Undang Nomor 3199 tentang Tipikor juga mengatur. Nah, jadi ya kalau sudah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, ya memang ya Kita hukuman patuh ini kepada ya itu. harus dilaksanakan. Nah, cuma untuk Tipikor saya lihat belum ada dilaksanakan.
Nah, tipikor dalam hal ini adalah orang yang memulai perbuatan atau korupsi dalam kondisi negara dan dalam bahaya atau dalam bencana. Itu harusnya bisa diterapkan. Bisa diterapkan ya. Hukum mati. Nah, cuma sampai detik ini saya lihat belum ada hukum mati untuk perkara tipikor. Padahal di undang-undang sudah ada. Memungkinkan di pasal 2 ayat 2 undang 31. Jadi COVID belum membahayakan negara ya? Nah, kalau COVID kan pemerintah nyatakan itu sebagai bencana non alam. Oh. Kan jadi, ada pemerintah. Bencana alam. Jadi nggak masuk ke situ ya. Tinggal menaksirkan aja. Kalau ada perkara yang seperti itu. Baik. Ini kalau kita bincang dengan seorang pengacara nih, redaksi segalanya, semuanya harus ini Pak, yang jelas ya. Harus ada dasar hukum. Harus ada dasar hukum. Baik. Pak Tantimin, saya ingin tutup perbincangan kita dengan sebuah game juga nih Pak Tantimin. Jadi saya ingin Pak Tantimin nanti menjawab beberapa satu kata secara cepat jika saya menyebutkan kata-kata berikut ini. Boleh Pak Tantimin ya? Boleh. Kita jangan ngobrol terlalu serius Pak. Ini ada beberapa kata-kata yang coba akan saya sampaikan ke Pak Tantimin. Jadi ini bukan artinya, saya tidak minta artinya, tapi apa yang pertama kali terlintas di benak Pak Tantimin, mungkin mewakilinya dengan satu kata saja atau lebih juga boleh ketika saya menyebut kata-kata berikut ini. Siap ya Pak? Ya. Oke, kita mulai. Somasi. Teguran. Hotman Paris. Avokat. Panda. Binatang. Gus Dur. Presiden. Jaksa. Aparat penegak hukum. Cengbeng. Ada istilah Tionghoa. 8. Suatu angka. Luna Maya. Lu namanya Tantimin. Cuan. Rezeki. Jack Ma. Apa Jack Ma ya? Nama ya? Iya. Nama orang. Muhin. Salah ya, mungkin saya salah dalam pembacaan. Muhin. Lewat ya. Keluarga. Yang kita bagian dari keluarga. Hoki. Rezeki. Baik. Hoki rezeki ya. Baik, terima kasih Pak Tantimin. Jadi udah bayar Pak Tantimin ya? Ya. Hubungannya ya. Kemudian mucing ini mungkin mucing. Mandarin itu apa sih Pak? Mucing itu mama. Ibu mucing. Oh, itu mama atau ibu. Salah ucapan saya ya. Mucing namanya. Mucing itu adalah ibu atau mama. Ya, mucing. Oke. Baik, yang terakhir ini Bapak, apa yang membuat seorang Tantimin bangga menjadi seorang pengacara? Ya, kita bangga kita bisa bantu orang. Membantu orang untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Nah, di mana saya rasa tidak semua orang bisa begitu membantu orang menyelesaikan masalah hukum. Tidak punya wewenang itu kan? Hanya pengacara yang bisa, hanya avokat yang bisa. Orang masalah hukum bisa banyak. Masalah hukum ke penegak hukum, ke polisi, ke jaksa, ke hakim, ataupun ke instansi manapun. Tapi hanya seorang pengacara avokat yang bisa bantu dia menyelesaikan masalah hukum, mendampingi dalam proses sampai ke penuntutan, ke persidangan, bahkan sampai ke menjalani hukuman. Nah, seorang yang dijadikan tersangka di penyidik, diterdakwa di penuntutan, di persidangan terdakwa, sampai dia menjalani hukuman, dia juga membutuhkan seorang avokat. Orang yang di penjara di sana, dia mau butuh haknya apa? Saya punya hak untuk mengajukan remisi, mengajukan PB dan segala macam. Dia tidak paham, datang ke seorang avokat, dan kita lah bisa bantu, memberikan saran, memberikan akses kepada dia supaya dia dapat mendapatkan apa yang menjadi hak dia. Nah, hanya seorang avokat yang bisa melakukan seperti itu. Berarti bangga menjalani hidup sebagai seorang pengacara. Baik, terima kasih Pak Tantimin waktunya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.